Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tatap muka ke-10 mata kuliah biologi dasar, kita mesti melanjutkan tentang materi struktur dan fungsi hewan. Kali ini pembahasannya adalah tentang sistem reproduksi hewan ya. Jadi harapannya nanti adik-adik setelah mempelajari ini mampu menjelaskan gitu ya tentang reproduksi hewan. Apa sih sebenarnya reproduksi itu? Apa tujuannya? Kemudian macam-macam reproduksi itu apa saja gitu ya. Jadi harapannya nanti adik-adik bisa memahami itu. Oke, sekarang sebelum kita bahas tentang apa itu reproduksi aseksual dan seksual, sebenarnya apa sih tujuannya makhluk hidup itu melakukan proses reproduksi? Ya, yang jelas adalah ya kalau ada yang jawab untuk menghasilkan anak bu, untuk menghasilkan keturunan bu, ya jelas memang reproduksi itu ya memang untuk menghasilkan anak, menghasilkan keturunan gitu ya, atau memperbanyak diri ya. Nah, kenapa perlu menghasilkan keturunan? Kenapa perlu memperbanyak diri gitu ya? Ya tujuannya untuk mempertahankan eksistensinya atau keberadaannya ya di bumi ya. Jadi supaya nggak punah. Bayangkan kalau seandainya makhluk hidup ya entah itu manusia ya entah itu hewan tertentu, kalau misalnya dia berhenti melakukan proses reproduksi ya, kira-kira apa yang terjadi ya. Namanya makhluk hidup ada umurnya ya, mengalami kematian, kemudian nggak ada lagi tuh generasi penerusnya ya, tidak ada lagi tuh proses reproduksi ya, lama-lama akan habis populasinya, lama-lama langka, lama-lama punah ya. Nah, makanya sebenarnya tujuan utamanya, hakikatnya makhluk hidup itu melakukan proses reproduksi adalah untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi ini. Nah, sekarang reproduksi itu ada dua macam ya. Ada reproduksi aseksual dan ada reproduksi seksual. Nah, kalau misalnya reproduksi aseksual itu gimana, Ibu? Ya. Nah, kalau kita ngomongin reproduksi aseksual, berarti adalah proses ya menghasilkan individu baru tanpa adanya penyatuan sel telur dan sperma. Ya, jadi aseksual. Biasanya kalau yang ada AA-nya itu artinya tanpa ya atau tidak gitu ya. Seksual ya berarti tanpa ya kegiatan seksual gitulah ya, tanpa adanya proses penyatuan sel telur nih yang punyanya betina dengan sperma yang punyanya si jantan ya. Jadi aseksual itu tanpa proses itu, tapi sudah bisa melakukan proses menghasilkan individu baru atau memperbanyak diri ya, memperbanyak populasi atau menghasilkan keturunan. Nah, ada beberapa macam proses reproduksi aseksual. Yang pertama itu ada budding. Budding itu sama dengan pertunasan ya. Bertunas ya. Ini biasanya kalau di makhluk hidup itu contohnya di hewan-hewan invertebrata ya. Jadi caranya dia menghasilkan individu baru itu dengan keluarnya pertumbuhan individu dari si induknya itu gitu ya. Jadi bertunas, jadi muncul tonjolan baru ya. Sebenarnya saya ada videonya, coba nanti kalau saya masih ada saya share ya, biar bayangan kalian tuh nggak susah gitu ya. Jadi biasanya di hewan invertebrata, individu-individu baru yang muncul ini dari pertumbuhan keluar individu yang telah ada. Jadi pertumbuhan keluar, jadi kayak ada tonjolan gitu ya, bertunas. Nah, nanti lama-lama setelah dia
mencapai ukuran tertentu dia lepas putus, kemudian menghasilkan individu baru. Nah biasanya kalau yang reproduksinya secara pertunasan ini atau budding ini, anaknya itu biasanya tumbuhnya nggak jauh-jauh dari induknya, ya, ada di sekitar induknya biasanya. Kemudian yang kedua itu fission, ya. Fission itu pemisahan organisme induk menjadi dua individu yang berukuran kira-kira sama, ya. Jadi fission ini contohnya kayak anemon laut gitu ya. Ini yang ada di gambar ini, ya. Jadi dia tuh tadinya satu, ya. Kemudian dia istilahnya tuh jadi membelah gitu ya, jadi memisah gitu menjadi dua individu, ya, dengan ukuran yang hampir sama. Ini contohnya ini, ya, yang ada di gambar anemon laut. Oke. Kemudian ada fragmentation accompanied by regeneration, ya. Jadi fragmentation itu kayak pematahan tubuh ya, putus gitu ya. Tapi setelah putus juga diikuti dengan adanya regenerasi ya, atau pertumbuhan kembali, ya. Contohnya apa? Contohnya kira-kira apa? Cacing planaria ya. Ada yang pernah tahu cacing planaria? Sudah pernah tahu belum ya? Itu contoh fragmentation accompanied by regeneration. Ada juga saya videonya, nanti saya coba share ya, kalau nggak salah ini masih di laptop soalnya. Nanti saya share di grup. Nah itu jadi bagiannya putus, misalnya ya planarianya itu diputusin, sengaja kita putus gitu ya, bagian ekor dengan kepalanya. Nanti si ekor akan tumbuh lagi, kepalanya, di bagian kepalanya nanti akan tumbuh lagi ekornya. Nah itu kan jadi dua individu baru. Nah itu contohnya untuk reproduksi aseksual yang fragmentation accompanied by regeneration. Jadi harus diikuti dengan regenerasi. Kalau cuma pematahan aja tanpa adanya proses regenerasi ya jadinya bukan individu menghasilkan individu baru ya. Itu beda, bukan reproduksi seksual. Contohnya kayak misalnya gimana Bu cicak tuh yang diputus, ya beda ya. Cicak itu putus ekornya ya tumbuh lagi ekornya aja, ekornya kepala bagian tubuhnya yang ekornya putus ya tumbuh lagi aja ekornya, tapi yang ekornya putus nggak tumbuh lagi badan sama kepalanya, jadi beda ya. Jadi harus diikuti dengan regenerasi dari kedua bagian yang putus tadi, ya, dari bagian yang putus lah. Jadi menghasilkan individu yang baru. Nah, kalau tadi sudah, kelewat. Nah, ini development of unfertilized egg, ya. Ini istilahnya ya partogenesis gitu ya. Ada istilahnya partogenesis. Jadi hasil atau menghasilkan individu baru itu dari sel telur yang tanpa harus difertilisasi atau dibuahi, ya. Jadi partogenesis ini ya, atau development of an unfertilized egg lah, istilahnya partogenesis gitu ya. Ini dari yang harusnya sel telurnya itu dibuahi, ini tanpa harus dibuahi dia juga sudah bisa menghasilkan individu baru. Jadi tanpa harus ada penyatuan kromosom dari betina dan jantan ya, atau tanpa adanya sel telur atau sperma disatukan tuh, tanpa ada itu dia sudah bisa menghasilkan individu baru. Contohnya itu adalah di lebah ya. Nah, lebah itu ada lebah yang dia mampu tumbuh gitu ya, telurnya yang haploid ya. Ini tumbuh jadi individu baru. Nanti
ada penjelasannya di video juga akan saya sampaikan gitu ya. Oke, kita masuk saja ke reproduksi seksual. Nah, ini kalau seksual itu, kalau tadi aseksual tanpa adanya penyatuan sel sperma dengan sel telur betina. Nah, kalau seksual itu ya ada penggabungan dua gamet haploid dari dua orang tua yang membentuk zigot diploid. Jadi dari haploid ya, kan sel telur sendiri haploid, sel sperma sendiri haploid gitu ya. Ketika dia bertemu nih, terjadi proses penyatuan menghasilkan zigot yang sifatnya itu diploid ya. Jadi NN ya, 2N ya. Ini ada contohnya ya. Rotifera dapat bereproduksi aseksual dan seksual. Oh, ini ada contoh rotifera ya. Jadi dia ini ya aseksual bisa, seksual juga bisa gitu ya. Karena dia juga mampu untuk tadi sel telurnya itu berkembang tanpa adanya proses penggabungan sel sperma dengan sel telur gitu. Kemudian ada hermaprodit. Nah, kalau hermaprodit ini adalah individu tunggal yang memiliki kedua sistem reproduksi jantan dan betina. Ya, ini contohnya ini ada cacing tanah ya. Cacing tanah ini jadi dia sebenarnya nggak ada jantan dan betina ya, karena dua-duanya ada gitu. Jadi cacing tanah ini dia punya alat reproduksi jantan, dia juga punya alat reproduksi betina. Nah, ketika dia proses kawin nih misalnya ya, atau untuk menghasilkan individu yang baru, tinggal salah satu aja gantian, maksudnya berperannya sebagai apa. Kalau yang cacing yang satunya jadi jantan ya berarti yang satunya lagi jadi yang betinanya, atau bisa jadi nanti kebalikannya, yang satunya tadi jantan jadi betinanya, yang tadi betina jadi jantannya misalnya. Itu seperti itu hermaprodit, karena dia punya dua sistem atau dua sistem reproduksi di dalam satu individu tunggal ya. Jadi satu cacing tanah itu punya dua-duanya, bisa jadi jantan, bisa jadi betina ya. Ketika dia nanti proses reproduksi atau kawin ya, tinggal dia lihat aja dia harus berperannya jadi jantan atau jadi betina. Itu hermaprodit seperti itu ya. Nah, tadi sudah penjelasan aseksual apa, seksual apa gitu ya. Nah, reproduksi secara seksual ataupun aseksual itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita bahas aseksual dulu. Kalau aseksual, kelebihannya itu dia nggak perlu pasangan ya. Artinya satu individu aja juga sudah bisa melakukan proses reproduksi ya. Kemudian proses reproduksinya itu dia nggak dipengaruhi oleh musim, jadi bisa kapan saja untuk melakukan proses reproduksi ya. Tapi kekurangannya sedikit atau hampir nggak ada variasi genetik ya, nggak ada variasi genetiknya ya. Kekurangannya itu karena ya dia berasal dari satu induk atau satu individu yang sama, jadi pasti individu yang baru pun genetiknya ya hampir sama dengan induknya itu ya kan, atau individu lamanya itu. Nah, tapi kalau di seksual, nah ini ya kita bahas ke reproduksi seksual. Kelebihannya apa? Kelebihannya kebalikannya tadi dari kelemahannya si aseksual. Justru variasi genetiknya itu meningkat ya, karena berasal dari dua individu yang berbeda induknya itu ya, orang tuanya itu ibaratnya itu berasal dari dua individu yang berbeda, penyatuan dari dua sifat individu yang berbeda. Tentunya variasi genetiknya akan dihasilkan variasi genetik yang baru bisa terjadi ya. Jadi berarti variasi genetiknya itu semakin meningkat karena keturunannya bisa dihasilkan genetik yang
berbeda dari kedua orang tuanya, atau penggabungan dari sifat kedua orang tuanya, ya, menghasilkan sifat yang baru. Nah, itu. Jadi seksual itu bisa meningkatkan variasi genetiknya, ya. Kemudian reproduksi seksual ini nggak apa ya, tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, ya. Jadi ya tidak terpengaruh gitu. Kemudian kekurangan reproduksi seksualnya, nah ini membutuhkan pasangan, ya. Kalau nggak ada pasangannya, nggak ada ininya, ya dia nggak bisa melakukan proses reproduksi. Jadi sangat membutuhkan pasangan lah, ya. Nah, ada juga yang reproduksi ini kawin tanpa pejantan, ya. Contohnya itu di kadal grassland whiptail, ya. Nih, ya. Nih, kadal ini, ya. Kemudian spesies tersebut bereproduksi tanpa kopulasi atau fertilisasi. Jadi nggak ada proses fertilisasi. Ya, jadi ini semuanya betina, ya, nggak ada jantan. Nah, ini foto memperlihatkan ritual tingkah laku yang penting untuk betina mengeluarkan telur. Jadi telurnya itu ini sebenarnya ya tadi dia bisa tumbuh tanpa adanya proses fertilisasi, ya. Jadi telur yang unfertil ini dia itu tetap bisa menjadi individu yang baru. Nah, ini tapi dia si kadal ini, ya, ini betina sama betina nih, ya. Si kadal ini tetap melakukan proses seperti lagi kawin gitu, ya. Jadi salah satunya itu ada yang bertingkah seperti jantan, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk ya dia merangsang keluarnya telur gitu, ya. Merangsang untuk proses keluarnya telur. Nah, ini. Tapi padahal dia betina sama betina, ya. Ini contohnya. Walaupun cara reproduksi kadal lizard grassland whiptail tak lazim, perkembangan embrionya mirip dengan hewan lain spesies, ya. Tetap bisa tumbuh menjadi individu yang baru meskipun dia telurnya itu ya fertil gitu, ya. Oke. Nah, ini masuk ke 3 tahap perkembangan embrio, ya. Ada pembelahan sel secara mitosis, ada diferensiasi sel, pembentukan badan dan strukturnya. Jadi ya pada dasarnya suatu individu baru atau makhluk hidup baru gitu, ya, itu pasti dimulai dari pembelahan sel dulu. Jadi tubuh kita ini kan sebenarnya tersusun atas bermiliar-miliar sel mungkin, ya. Nah, diawalinya dari perkembangan itu dulu, sel itu, pembelahan sel secara mitosis yang tadi jadi 1 jadi 2 dan seterusnya gitu, ya. Kemudian lama-lama terjadi proses diferensiasi sel, ya. Jadi sel itu yang tumbuh itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Ada sel yang kemudian nanti tumbuh membentuk jaringan otot misalnya. Ada sel yang nanti kemudian tumbuh untuk membentuk jaringan syaraf misalnya. Ada sel yang kemudian nanti tumbuh membentuk jaringan atau organ-organ yang lainnya, ya. Itu diferensiasi sel. Nah, kemudian nanti setelah dia membentuk terjadi proses diferensiasi tadi, nah itu terjadi mulai pembentukan badan dan strukturnya. Tadi misalnya sel-sel ini untuk pembentukan otot, nanti tumbuh jaringan otot, ya. Jaringan otot, nanti otot tangan, otot perut misalnya, otot dada gitu, ya. Mulai kemudian tumbuh atau terbentuk organ, ya, organ badan dan strukturnya, ya. Nah, itu pasti proses perkembangan embrio, ya, terjadinya muncul individu baru tuh ya ini
Termasuk kita manusia di dalam rahim ibu, ketika sel telur ibu ditemukan sama sel sperma ayah, ketemu ya kan, kemudian terjadi proses pembelahan sel ya, secara mitosis, kemudian nanti mulai terjadi diferensiasi sel, akhirnya membentuk misalnya membentuk zigot atau embrio, nanti dia mulai berkembang ya, tumbuh mungkin kepala ya kan, lama-lama ada badannya, lama-lama muncul ada tangannya, ada kakinya. Nah, itu proses perkembangannya ya seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem reproduksi. Ini kita contohnya manusia saja ya, karena yang mudah untuk dibayangin gitu ya, karena kita punya sendiri gitu. Ya, ini kita ke reproduksi wanita. Nah, apa aja organ-organ reproduksi wanita? Itu ada ovarium ya. Ovarium itu mengandung folikel-folikel ya, atau sel telur ya. Kemudian dia juga memproduksi seks hormon ya. Nah, kemudian ada ovidak. Ovidak itu salurannya ya. Nih, ovarium tuh ini ya. Ada dua, kiri dan kanan. Ya. Kemudian ada ovidak. Ovidak itu salurannya ya, yang seperti tanduk ini ya. Itu salurannya. Ini ya jalan menuju telur ke uterus lah ya, sambungannya gitu ya, jembatannya kayak gitu. Ovidak. Kemudian rahim ya, rahimnya uterus ini ya. Kemudian fungsinya apa ya, untuk telur yang tadinya sudah dibuahi ya, itu bisa berkembang ya, embrionya itu di rahim ya. Kemudian menghubungkan dengan vagina juga ya, rahim. Nah, kemudian ada vagina. Fungsinya apa ya, tempat masuknya penis ya, dari jantan untuk proses perkawinan gitu ya. Jadi sel telur bisa masuk tuh, bisa masuk sampai ke ovidak. Kalau ada sel telur yang sudah matang, biasanya dia nunggunya di ovidak gitu ya. Terus ketemu sama sel sperma, dari ribuan sel sperma berlomba-lomba untuk membuahi satu buah sel telur. Nah, yang lolos, yang bisa menembus itu kemudian terjadi proses fertilisasi atau berhasil dibuahi ya, bisa jadi tumbuh jadi individu yang baru ya, jadi embrio, jadi zigot lah. Itu kemudian sel telur yang sudah dibuahi itu dia akan jatuh ibaratnya ya, masuk ke rahim, menempel di dinding rahim ya, dia berkembang di situ. Dan selain tempat vagina, selain tempat masuknya penis ya juga jadi jalan lahir, jadi jalur lahir. Jadi wanita itu kalau melahirkan ya lewat vagina gitu ya, keluarnya. Nah, ini ada proses ovulasi ya. Jadi keluarnya sel telur dari folikel pada permukaan ovarium. Jadi sel telur yang udah matang ya, sudah siap untuk dibuahi, ini keluar dari ovarium ya, masuk ke ovidak tadi. Itu namanya proses ovulasi. Nah, ini penting nih kalau misalnya ada yang mau punya keturunan gitu ya. Waktu yang tepat untuk proses kawin biasanya itu harus pada saat si betinanya ini sedang ovulasi ya. Jadi pada saat si sel telur sudah matang, sudah siap dibuahi, kemudian dia sudah menunggu tuh ya di ovidak untuk dibuahi oleh sel sperma. Nah, ini waktu yang penting untuk menghasilkan keturunan ya. Kalau misalnya proses terjadinya perkawinan ya, pada saat betinanya itu sel telurnya belum matang gitu ya, ya itu
hampir bisa dibilang ya kemungkinan untuk terjadinya proses kehamilan gitu ya, itu jadi kecil. Nah, untuk meningkatkan kesempatan terjadinya proses pembuahan itu ya hitungannya harus tahu gitu ya, harus pada saat betina ini sudah mengalami proses ovulasi tadi. Ya, jadi waktu yang tepat saya nikah nunggu 4 tahun ya. Salah satunya tuh kalau dulu usahanya biar dapat gitu ya, saya harus ngecek apakah saya sekarang ini sudah lagi masa ovulasi apa belum. Ada tesnya, ada alatnya gitu ya. Kayak tes pack gitu. Kalau tes pack kan untuk mengetahui kehamilan ya, tapi kalau ini tes ovulasi, jadi untuk mengetahui oh sekarang saya lagi masa subur. Nah, istilahnya masa subur ya, kalau kalian sering dengar wanita tuh masa subur gitu ya, itu pada saat sudah terjadi pada saat proses sedang terjadi proses ovulasi. Jadi sel telurnya itu sudah matang, sudah siap untuk dibuahi. Itu ada alatnya ya. Pakai itu untuk tahu gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat secara melintang gitu ya, potongan melintang bagian reproduksi wanita ya seperti ini gitu ya penampakannya. Jadi hampir semua organ reproduksi wanita itu ada di dalam abdomen gitu ya, di dalam rongga perut gitu. Nah, kalau laki-laki itu ini ada beberapa gitu ya organ reproduksi laki-laki ya. Ada semen ya. Semen ini biasanya cairan yang pertama keluar pada saat ejakulasi ya. Ini kita ngomongin sistem reproduksi is okay ya, jadi jangan dianggap ngomongnya rada-rada jorok misalnya apa ini, enggak ya. Jadi ini kita kita belajar tentang reproduksi, jadi nggak apa-apa, dan ini pengetahuan, jadi kita juga perlu tahu gitu ya. Semen ini pada saat proses laki-laki ejakulasi ya, tahu ejakulasi ya. Jadi semen cairan pertama bening yang keluar itu biasanya itu adalah semen. Tujuannya sebenarnya ya untuk membersihkan dulu sebenarnya, membersihkan saluran uretra ya, karena kan keluarnya sperma dengan keluarnya urin ya pada laki-laki itu sama salurannya, satu saluran. Beda sama punya wanita ya. Kalau punya wanita beda ya, beda saluran, tapi kalau laki-laki itu kan satu saluran. Makanya harus dibersihin dulu. Nah, semen ini harus membersihkan salurannya dulu ya, dari mungkin sisa-sisa urin atau sisa-sisa kotoran gitu ya. Jadi dibersihkan dulu supaya nanti sperma ini ketika lewat keluar itu sudah bersih salurannya gitu ya. Dia juga sebagai tempat bergeraknya sperma ya, si semen ini ya. Terus menutrisi sperma. Jadi di dalam kandungan semen itu ada istilahnya tuh sumber makanannya untuk sperma gitu ya, nutrisinya sperma lah gitu ya, dan melindungi sperma tuh semen ya. Jadi di dalam saluran reproduksi wanita kalau sperma masuk itu dia bisa berenang-berenang itu ya di bawah sama si semen ini gitu ya. Dia bisa berenang menuju ke sel telur wanita tuh ya, sampai ke oviduct itu ya, dia istilahnya berenangnya itu ya di semennya itu gitu ya, di cairannya itu yang membawa sperma itu. Kemudian ada testes ya, testes itu tempat produksinya sperma ya, tapi lokasinya itu ada di luar rongga perut ya. Ini buah zakar lah, testes tuh buah zakarnya ya, yang ada 2 itu ya. Kalau 1 testis, kalau 2 disebutnya testes ya.
Nah, kalau di wanita kan yang tempat produksi sel telur itu kan ovarium ya, ada di dalam rongga perut. Nah, kalau laki-laki ini enggak. Laki-laki ini ada di luar rongga perut. Nah, dilapisinnya sama namanya tuh skrotum ya. Dilapisin sama skrotum. Tujuannya apa ya? Untuk melindungi si tes-tes ini ya dari pengaruh lingkungan luar ya. Nih skrotum ya. Dilindungi sama skrotum. Ini penampakannya kalau dari samping nih. Ya. Ini makanya kalau ngomong tes pakai mic gitu ya, hati-hati ya. Tes tuh buat zakar. Oke. Nah, ini ya, androgen menstimulasi produksi semen ya. Jadi ini hormon-hormonnya nih. Kalau di laki-laki itu ada hormon namanya androgen. Androgen ini juga memelihara homeostasis dengan cara mekanisme umpan balik negatif yang menghambat sekresi FSH dan LH. Ya. Nih. Oke. Ini saya rasa bisa dibaca sendiri ya. Nanti ya biar tidak kepanjangan ya. Nah, ini saya langsung mungkin ke spermatogenesis deh. Ya. Ini proses pematangan sel sperma nih. Ya. Spermatogenesis ini meningkatkan variasi genetik ya. Kemudian spermatosit primer dihasilkan sepanjang tahun reproduksi jantan. Satu sel diploid mengalami pembelahan meiosis terakhir menghasilkan 4 sel spermatozoa haploid. Jadi si punyanya laki-laki nih ya, sperma itu proses produksinya itu hampir bisa dilakukan atau terjadi setiap saat ya. Jadi setiap saat dia bisa terjadi proses pematangan atau menghasilkan sperma. Beda dengan wanita. Kalau wanita itu ada siklusnya ya. Ya antara 28 sampai 35 hari biasanya ya. Terjadi proses pematangan dan hanya menghasilkan 1 sel telur saja yang matang. Tapi kalau sperma punya laki-laki itu proses spermatogenesisnya atau pematangan sel spermanya itu terjadi setiap saat gitu ya. Makanya ada istilah kalau laki-laki mah siap kapan saja gitu ya. Siap setiap saat. Beda sama wanita ya. Nah, ini prosesnya ya. Dari yang tadinya sel diploid gitu ya, 2N, dia mengandung 2 kromosom berarti ya. Itu dia akan kemudian mengalami spermatosit ya. Dari yang tadinya sel diploid atau 2N ya, itu akan menjadi 2 sel yang sifatnya haploid ya. Kemudian dari masing-masing sel haploid ya yang tadi dari 2 itu masing-masing menghasilkan atau membelah lagi lah ibaratnya ya menjadi 2 sel haploid. Nah, 2 menjadi 4 ya, menghasilkan 4 sel haploid ya. Jadi sel yang mengandung 1 kromosom. Jadi dari 1 sel ya, diploid sel pada proses spermatogenesis itu akan menghasilkan 4 sel sperma ya. Itu kalau pada jantan. Nah, kalau oogenesis ini sebagian besar prosesnya berlangsung dalam ovarium ya. Suplai oosit primer sepanjang hayat ditunjukkan pada saat kelahiran. 1 oosit primer tiap bulan matang membentuk oosit sekunder ya. Jadi setiap bulan gitu ya. Tadi proses kita kalau menstruasi itu ya 28 sampai 35 hari siklusnya. Nah, jika oosit sekunder difertilisasi, ia akan melengkapi meosisnya dan menjadi ovum haploid. Nah, ini kalau oogenesis ya. Ini dari 2 diploid sel ya, dia akan
mengalami pembelahan sih ya, menjadi dua sel yang haploid ya, dari satu sel diploid jadi dua sel yang haploid, tapi yang ukurannya tuh berbeda ya. Yang satu ukurannya tuh lebih kecil atau dibilangnya badan polar ya, badan polar pertama. Nah, kemudian nanti sel haploid ini ya, dia akan mengalami meiosis 2 gitu ya, pematangan lagi lah, proses pematangan lagi menjadi ovum yang matang atau siap dibuahi. Sedangkan badan polar ya menjadi second badan polar ya, badan polar yang kedua gitu lah ya. Dan ini nanti dia akan hancur ya, si second polar body-nya ini akan hancur. Jadi dari satu sel diploid hanya menghasilkan satu sel haploid yang matang gitu ya, satu sel telur yang matang. Itu kalau pada betina. Nah, ini bisa nanti kalian baca sendiri ya. Nah, ini proses fertilisasi. Jadi kalian itu sebenarnya dari lahir pun sudah bukan dari lahir, dari dalam perut ya. Dari sejak proses pembuahan itu adalah manusia-manusia terpilih sebenarnya ya, atau manusia unggul. Berarti kan kalian merupakan hasil dari sperma yang unggul ya nggak? Sperma yang berhasil menembus dinding sel telur untuk bisa dibuahi itu sel telurnya ya. Jadi kalian ini sebenarnya adalah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia unggul karena berasal dari sperma yang unggul. Bayangkan dari bermiliaran gitu ya sperma yang masuk, kalian yang menang untuk membuahi si sel telur ibu kalian ya, sehingga terciptalah kalian. Berarti kalian ini adalah manusia-manusia pilihan ya. Nih, ini gambar satu sel telur yang dikerubungi banyak sperma ya. Dari segini banyak, satu yang berhasil menembus, jadilah kalian. Berarti kalian adalah manusia pilihan. Oke, saya rasa cukup ya. Nanti ini bisa kalian baca sendiri, dan saya juga mungkin nanti juga, karena ini materinya cukup banyak untuk di biologi, jadi ya saya kayaknya nggak perlu semuanya. Jadi yang inti-intinya saja ya, yang penting-penting saja yang saya sampaikan. Kemudian sebelum saya akhiri, saya mau membahas tentang praktikum biologi ini. Insya Allah nanti kita praktikum akan ada yang dilaksanakan secara luring, ada yang dilaksanakan secara daring ya. Untuk luring nanti insya Allah kita tentang mikroskop. Nanti kalian insya Allah dengan Pak Falah ya di lab UNU ya. Jadi kalian nanti praktek gitu ya, menggunakan mikroskop gitu ya. Kalian nanti akan pelajari dulu bagian-bagian mikroskop tuh apa saja, fungsinya apa saja, cara melakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop seperti apa, menyiapkan preparatnya gitu ya, yang mau diamati, objek yang mau diamati itu seperti apa. Itu nanti dengan Pak Falah. Insya Allah mungkin kalau tidak di minggu keempat ya, Pak Falah mungkin di hari Minggu bisanya ya. Jadi nanti hari Minggu di minggu keempat ya. Ini kan masih minggu ketiga ya, minggu ketiga perkuliahan. Insya Allah berarti di minggu depannya lagi, atau di minggu kelimanya, berarti di minggu depannya lagi gitu ya. Nanti tunggu saja pengumumannya itu untuk mikroskop. Kemudian untuk praktikum yang daring ini bisa kalian lakukan mulai dari minggu ini ya. Jadi praktikumnya saya rasa dibuat sendiri saja ya di rumah masing-masing supaya mungkin lebih enak gitu daripada berkelompok tapi yang ngerjain juga cuman berapa orang misalnya, dan kalian susah ketemunya. Jadi saya rasa cukup sendiri saja, atau mau kelompok ya. Nanti kita bahas aja deh mau kelompok atau individu ya, kegiatan praktikum yang membuat yang daring ini. Jadi praktikumnya itu adalah membuat video ya. Kalian membuat video, kalian
membahas gitu ya, atau mempraktikkan secara langsung gitu ya dengan contoh objeknya, mana yang makhluk hidup dan mana yang bukan makhluk hidup. Jadi misalnya kalian ambil contoh, misalnya kalian mau ngambil ranting ya, patahan ranting misalnya, atau kalian mau ngambil kertas misalnya, atau batu misalnya ya, yang ada di lingkungan sekitar kalian gitu ya. Itu sebagai contoh makhluk atau benda mati, itu sebagai contoh benda mati. Kemudian untuk contoh makhluk hidupnya kalian ambil, misalnya kalian nangkap semut kayak gitu ya, atau serangga kayak, atau apa misalnya hewan peliharaan kalian punya misalnya gitu ya. Nah itu minimal masing-masing minimal ya, minimnya 3 lah ya, tiga contoh untuk benda mati atau abiotik, dan 3 contohnya lagi untuk yang makhluk hidup ya, atau biotiknya. Nah kalian kemudian membuat video gitu ya, kalian jelaskan, misalnya contohnya kalian ngambil batu misalnya, ini contoh benda mati atau bukan makhluk hidup karena tidak memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Nah ini balik lagi ketika kalian di awal pertemuan kuliah ya, atau mungkin juga dibahas juga dengan Pak Falah mungkin ya. Ada 7 prinsip biologi ya, ciri-ciri makhluk hidup apa saja ya. Kalau misalnya dari salah satu ciri makhluk hidup itu ada di suatu benda atau di suatu makhluk gitu ya, berarti dia dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup. Tapi kalau misalnya dia tidak memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup, berarti kan dia bukan makhluk hidup. Nah itu kalian jelaskan, batu ini tidak bisa berkembang, batu ini tidak bisa melakukan proses reproduksi gitu ya, tidak bisa tumbuh misalnya. Nah itu kan sebagai ciri bahwa dia tidak merupakan makhluk hidup tapi benda mati ya. Itu kalian bikin video seperti itu. Terus misalnya kalian makhluk hidupnya contohnya semut. Semut ini dia bisa melakukan proses reproduksi, dia tumbuh ya kan, kemudian melakukan proses regulasi misalnya ya. Berarti dia menunjukkan bahwa si semut ini adalah ya makhluk hidup kayak gitu. Nah itu contohnya kayak gitu ya. Kalian buat videonya, video pakai handphone aja gitu ya, sambil diedit sedikit boleh gitu ya, kalau mau ditambahin tulisan atau penjelasan lebih detailnya selain dari ucapan atau dari mulut gitu ya, tetap kalian omong tapi ada tulisannya ditambahin, itu boleh gitu ya. Ya terserah kalian lah, sebebas-bebasnya kalian ya. Bikin video untuk penjelasan tentang makhluk hidup dan bukan makhluk hidup gitu ya. Itu dikirim, kemudian diupload di YouTube, kemudian dikirim linknya di grup ya. Dikirim linknya di grup, judulnya di video kalian tuh ya ditulis saja praktikum biologi peternakan ya, praktikum biologi peternakan tahun akademik 2021-2022, terus nama kalian gitu ya, terus ciri makhluk hidup gitu ya, ciri makhluk hidup dan tak hidup gitu aja lah ya, boleh dikasih judulnya seperti itu ya. Intinya ada penjelasan ini praktikum biologi peternakan tahun akademiknya 2021-2022, kemudian nama kalian ya. Nah nanti linknya itu di share ke grup, jadi nanti kita bisa ngeliat, saya bisa ngeliat, Pak Falah juga bisa ngeliat gitu ya videonya kalian ya. Itu perlu dikirimkan, wajib sifatnya karena ini untuk praktikum ya. Oke, kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.